Masa baru terjun udah Grammy? Sebutin siapa ada Mas. Dengar lu suka garam dan madu, lu suka kasih aba-aba, lu bakal suka ini. Ini dia ada Wali. Aduh ini. Iya ya. Ini dia. Berarti udah sah bahwa dia ada Produser mah apa sih nama fansnya Aespa? Yo, kembali lagi di podcast Impromptu yang paling seru satu dunia ini. Di episode 38 bertemu kembali dengan kita. Karena gue kayak pendekan. Oke. Nah, segini. Ketinggian. Enggak, pas. Enggak sih, pas kayak. Pas. Kita sudah menemani episode yang sangat panjang sampai 38 ini. Betul. Bagaimana Bung Mikdad? Saya sedang cukup pekan ini cukup banyak pilihan rilisan baru. Jadi cukup excited buat episode kali ini. Iya, berarti episode kali ini sangat seru ya harusnya. Karena kita pun cukup sulit untuk memilih. Iya, ya kan? Karena masuk bagus-bagus gitu. Jadi kepo lanjut part 2. Terima kasih ya. Terima kasih. Berita-berita yang lagi rame apa? Yang lagi rame, saya tidak mau bahas. Saya tidak mau bahas karena takut panjang. Ya. Tentunya tentang politik, tapi ya sudah. Ya, di mana-mana ya. Selalu chaos. Ada aja gebrakannya. Chaos. Indonesia. Bukan di Timur Tengah tapi di Indonesia. Chaos. Tapi gue optimis. Apa? Tetap optimis Indonesia emas. 2045. Melihat SDM yang sekarang. 2045 Hijriah. sesuai mungkin udah hilang dunia ya. Sesuai visi misi Kementerian Kegelapan. Kalau Indonesia Hijriah. Emas 2045 Hijriah. Mungkin udah gak tahu kita di mana. Gak tahu. 2045 Hijriah. Ya, gak tahu kita udah meninggal juga. Udah kan? Ya. Udah masing-masing. Ya. Berita-berita nggak ada. Masa? Gua apa ya berita udah, di luar musik. Di luar musik sih titip salam aja lah buat pemerintah. Oke. Itu aja. Biar ya nggak akan didengar juga lah. Kita mau ngomongin gimana juga percuma. Langsung aja kita ke menu utama. Oke. Karena malas. Lu mau ada yang sedikit mengganjal? Ntar coba cek X ya gue. Gue selalu menahan ada sebenarnya. Ini kementerian, salah satu kementerian kita. Cuman gue lupa namanya apa. Tapi pokoknya Indonesia kan sedang diguncangkan tentang mana 19 juta lowongan pekerjaan gitu masyarakat. Speak up lah, kementerian apa ya lupa. Kemenaker atau apa gitu. Salah satunya dia bilang, mending ya pengangguran pada pindah ke luar negeri. Kerja di luar negeri katanya. Satu menteri ya itu. Iya. Yang bilang gitu. Itu solusi dari pemerintah kita, tengah-tengah. Oke, kamu yang lu statementnya selalu gong. Ini tapi gue berita paling Squid Game lagi dihujat. Squid Game lagi dihujat karena katanya nggak sebagus. Lu udah nonton? Nggak, gue cuma nonton season 1 doang. Gue belum nonton. Season 1 the best. Lu tiga-tiganya nonton? Tiga-tiganya nonton. Cuman perbandingannya season 1 emang terbaik sih. Karena menurut gue film series yang kayak gitu tuh gak usah ada season lah. Udah satu season aja. Udah iya, soalnya ceritanya nggak berhubungan gitu. Jadi nggak nyambung. Ya uang kan. Emang butuh duit. Jadi udah cukup satu season udah bagus. Season 3 kemarin gue nonton terlalu maksa sih plotnya kalau menurut gue. Jadi aneh gitu. Ya. Itu aja. Gak mau spoiler. Tapi ini apa ya? Asumsi gue sih kayaknya kenapa Squid Game atau seri-seri lain gitu yang biasanya season 1 bagus banget, season 2 sama season selanjutnya tuh kurang tuh biasanya karena kalau dari analisis gua gitu sebagai orang yang berkecimpung di dunia kreatif gitu ya. Jadi impromptu kreatif. Apa? Nggak, maksudnya ini tuh biasanya faktor utamanya adalah karena emang sedari awal gitu si film atau series ya, si series ini tuh emang didesainnya sama penulisnya itu cuma satu season. Iya benar. Makanya season selanjutnya tuh diada-adain ya, gitu, diusahain. Jadi jalur ceritanya sama sebenarnya. Iya. Nah sedangkan premisnya juga sama gitu. Iya. Sedangkan menurut gua kayak kalau misalnya ada beberapa kan season series yang dari season 1 sampai 3 atau sampai berapa tetap bagus kayak kalau menurut gua contohnya Peaky Blinders gitu. Oh, itu bagus. Peaky Blinders, The Punisher, itu season 1 sama 2 bagus. Nah, dugaan gua ini mah dugaan ya balik lagi jadi belum tentu bener. Jadi tinggal cemiu. Ya, gampang lah kita mah. Jadi menurut gua seri-series yang bisa konsisten kualitasnya gitu secara cerita dari season 1 sampai season berikutnya tuh karena emang dari awal
si penulisnya ini emang sudah membayangkan si series ini tuh ceritanya banyak gitu. Berarti dari segi desainnya emang. Jadi emang waktu ngedesain ceritanya pun udah besar gitu. Iya, benar. Ya, contohnya Marvel juga kan, kayak itu universe-nya tuh luas banget. Iya, benar, setuju. Itu benar. Jadi mungkin salah satu faktor. Mungkin si Squid Game ini emang sedari awal niatnya didesain cuma satu season. Cuman ngelihat uang, ya udah. Antusiasme yang sangat tinggi jadi kita kali ini bisa jadi gimana ya ceritanya gitu. Tapi emang kata direktur sama penulisnya itu memang didesainnya satu season doang. Bener, berarti dugaan gue bener. Karena meledak banget kan waktu itu. Iya. Ya mereka lihat peluang di situ ya udah. PH langsung udah bikin dan aja. katanya mau dibuat versi Amerika oleh sutradara Hollywood katanya. Ada sinematik. David apa gitu, David Fincher. David Fincher seriusan mau ambil alih Squid Game buat khusus di sana. Soalnya David Fincher lu harus nonton kenapa filmnya. itu bakal dibuat ke versi Amerika. Jadi harus nonton. Gue tuh familiar sama nama David Fincher tapi itu banyak ya film yang dia tulis. Kayak gue nonton beberapa film dia. Pasti deh. Fincher. Gue nonton Social Network, salah satu film terbaik. Ini tentang Mark Zuckerberg kan. Banyak lah dia. Ini kenapa gue nggak bisa error dari sana. Google error. Ngebug, tolong Google. Anjir nggak bisa diklik. Banyak sih. Ini nih salah satunya. Kita tulis klik IMDb. Ya, internetnya lama. Oke, sambil kita nunggu internet tuh masih kita bahas yang lain dulu. Kita bahas yang lain. Ini gue mau bahas jadi kan tadi kita masih bahas politik. Ini gue masih mau tapi ini nggak spesifik, maksudnya nggak se-Indonesia gitu. Dunia. Enggak Jakarta. Oh, Jakarta, provinsi. Jadi gue nonton salah satu program YouTube-nya Panji. Namanya Skakmat. Dia ngundang Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta saat ini. Wah, seru ya itu. Gue nonton, nggak tahu ya ini yang gue tonton dari Skakmat itu gue nonton sampai beres, terus gue gimana pendapat? Ini harapan Indonesia Pramono Anung, soalnya dia berbeda dari pejabat yang lainnya karena dari sudut pandangnya bagus dia. Ya, dan prinsipnya dia, jadi dia tuh yang paling menarik ya dari yang gue tonton itu dia emang nggak mau 2 periode. Jadi udah dia pengen udah nih gue fokus di menyelesaikan masalah di Jakarta. Ya udah gue nggak mikirin bakal 2 periode atau enggak, pokoknya gue fokus di 5 tahun ini. Jadi dia tuh makanya dia di media pun jarang nggak disorot kayak gubernur kita kan di provinsi ini kan kayak disorot. Secara marketingnya berbeda ya. Pokoknya lu tonton deh. Gue saranin buat penonton impromptu nonton program YouTube-nya Panji itu namanya Skakmat yang itu paling baru sih, episode paling baru itu guest-nya Pramono Anung, which is Gubernur DKI Jakarta sekarang. Nah, dan yang paling menarik adalah si Pramono Anung kan dia emang sebelumnya sekretaris sekjen negara lah pokoknya waktu presidennya Bu Mega. Nah, dia tuh jadi sebelumnya orang belakang layar gitu. Sekarang muncul ya. Sekarang jadi orang frontman. Jadi frontman, makanya dia ngerti gitu sistem cara kerjanya, penanganan ini gimana gimana. Makanya dia pun selama di Skakmat itu sama Panji itu ditanya itu dia tuh ngejawab enak banget ngejawabnya karena dia ngasih tahu perkembangannya ada begini-begini, dikasih tahu datanya ini berapa persen gitu-gitu. Jadi jelas gitu by datanya. Jadi bukan omon-omon doang. Oke, mungkin kita akan lihat ke depannya. Ya, makanya gue waktu nonton episode ini anjir. Ini harapan apakah seharusnya ini salah satu pejabat yang bisa membawa Indonesia. Kalau misalkan itu real, seharusnya itu berhasil. Ya. Nah, cuman gue ngeliat juga anjir ini. Tapi ini politik. Too good to be true gitu. Ini kayak terlalu. Cuman gue ada sedikit berharap, tapi nggak mau terlalu. Ya, jangan. Tertipu juga. Jadi gue mantau politik. aja gitu. Jadi ini politik. Oke, gue taruh sedikit harapan di Mas Pramono Anung ini, cuman ya we'll see lah ke depannya. Untuk 1000% dukungan kita lihat aja. Ya. Karena kalau sesuai plannya dia sih dia beres jadi gubernur ya udah dia pensiun. Bahkan sebelumnya yang sampein sama Pak Mas Pram juga, dia tuh pengennya sih udah pensiun tapi disuruh Bu Mega buat maju jadi gubernur DKI. Jadi emang nggak pengen amat sebenarnya dia tuh. Ya kita lihat lah. Kita lihat aja perkembangannya ke depannya. Oke. Gitu ya. Kalian boleh tonton tuh di Skakmat. Oke, kita langsung setelah berbincang-bincang hangat mengenai... ini udah beres loadingnya. Mengenai dunia. Oh, ini apa yang tadi? Filmnya David Fincher. All of Death and Robots juga bagus ini, TV series. Ya.
Gua nonton tuh apalagi ya tadi di social network. Aduh nggak ada lagi. Udah Film. itu Ya itulah pokoknya. Squid Game bakal di remake versi Hollywood deh. Ya. Oke, setelah berbincang-bincang mengenai berita dunia liar, ya, liar sih, cukup liar ya. Dunia luar yang liar, anjay. Kita akan bahas dunia musik Ini musik yang liar juga. liar juga. Oke, kita masuk ke berita pertama. Wow. Ini ada Korut punya boy group. Nah, ini gimana ya? Bukan Korut punya boy group, tapi K-pop idol K-pop idol dari sana. dari sana, nah itu maksudnya. Oh bukan, oh jadi satu member. Oh iya deng, K-pop idol dari Korea. Korut. Nah iya benar. Ini Oke. gimana menurut kita jangan baca dulu ini. Kita berbicara tentang sudut pandang. Oke. Ini menarik banget sih, tapi ya dugaan gua ini tuh adalah karena sebenarnya politik Korea Utara dan Korea Selatan tuh sangat panas gitu ya. Nah, jadi ini kemungkinan besar Intel. jadi kan ini ada satu boy group, ini mah ya boy group K-pop gitu, Korea Selatan. Cuman satu membernya Orang aslinya sana. orang Korut. Cuman feeling gua ini tuh dia dari SD atau dari remaja udah Nah, iya udah sih. pindah gitu Bisa loh. jadi kayak gitu ya. Ngebelot gitu. Ngebel. Iya, pembelot. Pembelot kan. Cuman kalau Jatuhnya pembelot. pembelot sih benar sih. Tapi kalau misalkan udah dewasa agak sulit soalnya secara regulasi. Iya, ini. makanya udah pasti dari kecil Dari gitu. bocil kabur kali dia. Ya pembelot kali ya. Ya, kemungkinan besar gitu. Oke, apa namanya? Apa? One First. Iya benar. One First. Nama orangnya siapa? Dibacanya Universe. Universe. Jadi Oh, iya, tulisannya iya. satu first tapi dibacanya Universe. Sebelumnya tuh namanya SB Boys. Oke. Nama agensinya Singing Beetle Entertainment. Sebenarnya norak banget ya dari nama SB Boys, Singing Beetle Boys gitu. Cuman mereka rebranding jadi One Universe, oke lah. Jadi namanya adalah Hyuk Dan dan Sok. Oh, ada 2 orang. akan mencetak sejarah sebagai idol K-pop dari Korea Utara Iya, yang berkecimpung di dunia entertainment di Korea, Korea Selatan. Selatan. Gimana pandangannya si itu ya Kim Jong Un. si Jumbo. Kim Jong. Mirip ini Russell. Mereka udah debut atau belum sih? Debutnya nanti tanggal 18 Juli mendatang. Tapi ini agensinya nggak terlalu besar ya. Apakah akan Ya. berhasil? Ya semoga ya. Semoga ya. mereka kan sebelumnya kan SB Boys. Mereka udah ada konten setahun ke belakang lah. Oh, marketingnya udah dari setahun Jadi sebelumnya. kayak Luna lah gitu. Kan Luna sebelum debut tuh Gua aja ada nggak tahu. ada project mereka 1 tahun Oke. gitu lah. Oke. Kenalin member-membernya. Oke, jadi ini membernya tuh ada 5 ya, berarti 2 dari Korea Utara, ada 3 member laginya tuh yang pertama Aito dari Jepang, Ya. Kenny, ini dia blasteran Tionghoa Cina Amerika. Amerika. Kenapa nggak Cina aja sih mas? Apa Tionghoa? Oke. Tionghoa. Serta Skupnya lebih Nathan. luas. Nathan ini Laos Laos dan Thailand Amerika. Thailand Amerika. Oke. Laos. Jadi mereka bakal debut dengan sebuah album. Oh, ini menarik sih. Ya. Debutnya langsung sepakai album gitu. Di Meluncurkan sebuah 18 Juli. album 18 Juli. Kita doakan saja semoga yang Korut tidak apa-apa Iya. dan boy grupnya lancar jaya. Amin. Itu dia. Ini dia ada Wali Welly. Opa, Welly. Aduh, ini Niki Welly, please Welly. stitch dong bikin Niki Welly Welly. versi Korean. Iya. Korean version. Welly bikin light stick dan photocard limited edition. Mas, abis itu sih Mas Apoy. Mas Apoy. Mas Apoy. Apoy, Apoy. Apa? Mas Apoy, maulah gue yang Gua Mas mau Apoy. photocard Mas Apoy. Gue juga mau dong. Aduh. Jadi mereka bakal bagi-bagi light stick. Bagi-bagi ya? Berarti nggak dijual. Apa ya? Giveaway atau giveaway? ada ininya, ada caranya gitu. Oh, jadi ada berarti- eventnya terus kayak hadiah gitu kali ya. Giveaway berarti ya? Bisa jatuh gitu. Ya bisa dibilang gitu. Oke. Giveaway ya. Ini di 26 Juni. Kemarin, kemarin di PRJ sama J Expo Kemayoran. Oh, di acara PRJ Ya, berarti. berarti di acara PRJ mereka bagi-bagi itu. Caranya cuman follow akun Welly. terus posting Wali. marker sama fotokartnya. Oh. Terus pakai Wallison band name sama baby para wali. Gue suka campaign-nya. Gua suka. Bagus ini ya. Lucu. Lucu. Bagus loh kan, karena di TikTok lagi rame juga kan, karena si kontennya Niki itu kan yang Ya, Welly manggung di London. version. Pokoknya lagi naik lagi lah ya Wali gitu di sosmed. Tapi gitu. emang gak ada matinya sih, kalau konser juga pasti banyak yang tahu lagunya.
Gen Z oke. Gen- Gen Alpha menurut Gen gua Alpha, enggak. iya Gen Alpha bisa Cuman jadi. kayaknya gak, karena kontennya Nicky Iya, dan bisa gitu jadi tahu ya. jadi tahu Oke. gitu. Jadi ini move yang bagus sih Iya, menurut gue iya, ya dari bener. timnya Well. mengikuti zaman. Sebelumnya Gua- kalau gua- nggak salah ada Nasar juga yang ngeluarin photocard, lightstick. lightstick. Iya, ada. Nanas gitu kalau nggak salah. Ada Anjir, pedangdut udah sus, pada anjir, duluan nanas. sih. Pedangdut. Karena emang kayak ya fansnya bukan fans apa ya orang-orang netizen gitu atau penggemar K-pop tuh kayak jahil aja gitu. Iya. Coba lu adain lightstick Kan masa- segala macam lucu. Ya. Mereka tuh ada apanya gitu. Pokoknya lu nonton ada apa namanya? Fan chant-nya Iya. gitu. Ya. Sambil Chanting gitu ya. terus videonya Nasar. Lucu. Nah, ini ya, tapi gue semenjak kontennya Nicky gue udah nggak sebutnya Wali lagi, gue Welly. 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 I love you, Welly. Welly, yeah, thank you. Oke, nah yang ini ketiga ini Mr. Apple. ini lagi nongol di mana-mana di IG gua terutama karena Tuh. semua artis, hampir semua musisi ngepromoin Ngepromoin, semua bahwa Peter Pan bakal comeback Peter Pan is back setelah Hank Kang. Setelah break. setelah ya Vakum. hiatus ya. Dari ganti nama sih. Ganti nama sih dari Dari jadi Noah. Peter Pan jadi Noah. Iya. Berarti emang sekarang ganti nama lagi atau beda? Ini enggak jadi ya udah Peter Pan aja gitu. Peter Pan aja. Jadi unit yang berbeda. Unit yang berbeda. Berarti ini menarik ya. Jadi vokalisnya satu. reborn ya. Ya, vokalisnya satu punya dua band. Iya. kayak Mas Andre Taulani aja. Iya benar-benar. Itu lucu sih anjir marketing sialan. Masa, Cok. emang opportunis banget. Opportunities banget ya, opportunities banget. Opportunis banget Mas Andre. Ini kan berarti ya Ariel ada di Peter Pan, ada di Noah ya gitu. Nah, yang ini Ariel di sini Ariel sama Mas Uki belum tahu nih bakal Bakal join Peter Pan atau enggak? Wah. Oh, belum confirm. Iya, line up-nya juga belum confirm gitu. Oh. Coba takut Ininya apa labelnya? enggak tahu sih label Nggak tahu ya. Aquarius. buat ini kan konser jadi yang promotornya si Aloka ini. Oh. Peter Pan comeback. Tapi kalau dari profilnya kan itu Peter Pan semua kan. Iya. Iya. Ariel. Iya. Makanya gue mikir ini Ariel nongol lagi nih berarti. Ya. Semoga- Ariel mau follow di sini gitu. Oh, belum follow akunnya. Iya, Lupa kali. makanya orang-orang Kan Belum deal berarti belum belum- tanda oh, tangan. Oh, Tapi ini udah ada grup WA, baru. ada grup WA-nya kan. Tapi baru Oh, baru ini? Baru follow Ariel. Oke, berarti ikut join. Harusnya ikut. Udah deal berarti harus. Oh, enggak ada yang ini following sama. Oh, enggak. Enggak di gimana fallback sih? jir. Belum. Semoga join sih, gua harap ya. Gue sih ya bebas lah. Peter Pan tuh wah dari zaman dulu banget ya. Iya. Sebelum dia banyak kasus kan. Iya. Ya kan Mas. Iya. Jadi redup. Tapi menurut gue Ariel karena kasusnya justru makin terkenal. Iya, Jadi- emang Indonesia kebiasaan gitu sih. Di mana-mana sih di luar juga gitu. Emang salah Di mana-mana satu ya, benar sih. skandal tuh salah satu trik apa namanya Marketing. marketing. Iya benar. Karena itu bisa jadi didesain ya bisa jadi enggak juga gitu. Iya. Iya benar. Tapi ya kalau mau lihat sisi positif mah ya popularitasnya Popularitasnya makin tinggi. meningkat kan. Tinggal gimana cara balikin sama Iya, baiknya. iya. Sekarang udah baik sih. Ya. Udah orang nggak peduli kan. Ya udah pada lupa juga Iya. sih. Emang gitu. Tapi Makanya punya anak ya Ariel? bikin kayak gitu. Enggak tahu. Ariel punya anak? Ada ya? Ada satu ya? Dia tuh sempat nikah tapi cerai gitu ya? Sama Sofia Lacuba kalau nggak salah. Oh. Enggak, bukan. Bukan. Sama siapa? Bukan. Nggak sama Sofia juga. Sama Maudy Ayun. Pacaran sama Sofia pacaran gitu. Kayaknya. Ariel mah banyak jir ceweknya. Iya. Luna Maya, Sofia Latjuba, Sofia siapa Latjuba. lagi? Sarah Amalia, Bukan Sarah Amalia. Sarah Amalia. mantan istri tuh. Ya, Sarah Amalia. AA Boril. Asli Bandung. Asli Bandung, asli Antapani. Antapani. Anjir. Antapani melahirkan musisi. Iya. Bro, sebelah Antapani ada Ujung Berung. Anjir. Markas metal Bandung. Markas underground Markas bro. Sebelah Antapani. Iya. Sebelah Antapani. Iya, Ujung Berung. Ujung Berung ke sebelah sananya. Dikit. Berung. Iya, Bener, bro. Ujung Berung, bro. Antapani di mana? Ujung Berung di mana? What the hell? Jauh. Enggak anjir, Deket, anjir. Deket anjir. Antapani kan, tapi Antapani luas sih. Luas. Nah, itu Antapani. Cuman Antapani sono. Antapani yang dekat Gede Bage. Oh, yang itu mah iya. Ya iya itu Iya. Antapani juga. Kan Antafunky itu. Antafunky. Ya udah oke. Next. Next, itu dia berita-berita terkini Udah sih di cuma dunia 3 musik. aja ya. Nggak ada lagi. Ada anjir.
BTS comeback mah udah ya. Udah. Terus comeback, tapi itu kan buat Gak jadi comeback. konser. Ya, Oh. Kalau buat albumnya album. Tapi Buat udah debutnya. Rilisan barunya tahun depan nunggu Suga. Wow. Oh, Suga belum. Suga Beres. balik tahun ini apa tahun depan gitu. Oh. Oke. Pokoknya comebacknya buat rilisan baru tahun depan. Ya. Oke. Itu dia berita-berita terkini. Sekarang kita Untuk masuk ke musik. Sekarang kita masuk segmen popularitas musik. What's Popular. What's popular? Yang pertama ini dari Gini. apa ini? Grup musik TikTok ya. Ini TikTokers pada bikin lagu, Bikin unit ya. unit karena waktu itu seru, lagi rame hipdut, jadi mereka bikin. Ini kayak Phil Koplo segala macam lah gitu. Oh, ya, iya. jadi nge-remix lagu. Emang mereka juga udah manggung kok, kalau nggak Oh salah. iya. Ya banyak. Namanya Rombongan Bodong Koplo. Singkat Robocop. Robocop. Anjir, Lucu banget lucu. sumpah. Bener. Ya berarti jatuhnya kayak Phil Koplo ya. Disingkat Jadi nge-remix. Robocop. Nah, ini kemarin viral lagunya di Di TikTok. TikTok. Mereka baru rilis single. Ini featuring sama Encum. Ya. Which is TikToker juga ya. judulnya Calon Mantu Calon Idaman. Mantu Kayaknya udah, kalau judulnya kayaknya nggak bakal tahu deh. Kalau di style Di musiknya style pada tahu. mereka pasti tahu. Tapi di bagian itunya aja, yang bagian tertentu aja gitu. Nggak semua. Itu yang pertama, yang viral. Yang kedua ada Asia Keva, Asia Keva. Looking for Love in Wrong Places. Places. Ini juga baru muncul di gua ads-adsnya. Mungkin itu salah satu trik bener kayak kata Iya. lo kemarin. Dari Mas Pam Company Iya, Limited. jadi kayak udah turun, trafficnya baru dinaikin lagi. Langsung waktu pertama keluar kan cuma beberapa ribu. Sekarang udah, Sekarang jadi paling banyak, stream paling banyak 300.000 sekarang. woi, Di mana? Di Spotify ya? Oh, Spotify-nya Ini Asia Keva-nya. buat lagu itu gitu. Cukup berhasil berarti ya marketing ads-nya gitu. Dan emang enak juga lagunya. Iya. Muncul mulu, jadi setiap pertama buka TikTok langsung ada. Scroll 2 kali ada gitu. Di gua belum sih. Ads-nya kuat. Belum nyampe berarti. Belum nyampe. Yang ketiga ada Sember, Somber ini masih yang lama ya. Back to Friends. Oke. Udah sih. Gitu aja. Sama itu yang Day One itu kan, yang 7 years old. Oh, iya. Itu mah udah viral. Konten Day One. Tapi gue penasaran deh, gue mau cek TikTok. Lucu aja. Ada yang paling lucu Day One apa gitu. TikTok pertama gue. Day One jadi istri. Ngakak itu. Ini lagu apa? Oh, Perunggu ini mah. Perunggu Kalibata 2012. Coba konten Day One lu searching aja. Ntar. Kalau penasaran. Gue justru lagi nyari lagu. Oh, ini Mas Zeki. Anjir, Zeki. Lu tahu ini gak? Tahu si botak itu. Si Big Mo anjir lucu banget. Ada yang tahu Big Mo? Gua tahu, cuman nggak ngikutin. Dia streamer. Nah ini Lewat-lewat mulu. menurut gue dia bakal jadi ISO Speed Indonesia gitu. Oh gitu. Heeh. Karena barbar. Karena energinya kayak ISO Energik Speed lagi. berarti ya? Energik banget orang. Terus gimmick-gimmicknya seru juga. Oke. Di streamingnya. Terakhir dia tuh yang gue tonton abis live streaming sama Panji sama Ferry Begitu. sama ntar kayaknya bakal sama Timothy Ronald bakal rame. Banyak yang parodiin jir Timothy Ronald. Gokil. Mobile. Oh, bikin itu anjir. Banner kalian ada yang banner sidang. ini mah wisuda tapi kayak Sidang. Banner selesai sidang. banner sidangnya pakai ini history Mobile Legends. Iya. History Mobile Legend. Nggak ada lagi berarti lu, nggak ada lagi. Konten Niki ya udah gitulah. Itulah. Oke, lanjut. Setelah populer, Yap. sekarang ada highlight Atau new release. new release yang telah banyak melalui pertimbangan. Betul. Karena banyak sekali single yang bagus, album yang bagus, maxi single yang bagus. Jadi kita bahas yang pertama ada apa, Dat? Pertama itu ada dari ini mas musisi biasa. Iya, ini Mbak. baru terjun dia. Mah. Iya. Hoki kemarin menang Hoki. Grammy juga. Iya, anjir. Masa baru terjun udah Grammy? Sebutin siapa? Ada Mas Jacob. Ada Mas Yakub. Mas Yakub. Jacob Collier ini Jacob Collier. abis featuring sama Aurora. Rilis single judulnya A Rock Somewhere / The Seed dalam kurung for Greenpeace. Ya. Ini diproduseris tentu saja oleh Mas Yakub Mas sendiri. Yakub. Ditulis oleh Aurora dan Mas Yakub. Michelle Leonard. Dan Nico Rebscher. Nico Rebscher. Dan labelnya ini labelnya Mas Yakub ya. Decca Records Decca dan Records. Hajangga Records. Hajangga. Nah, ini genre-nya apa? Gua pun bingung. Ini kalau Lu merasa Nordic? ya pop folk gitu ya. Folk. Pop folk, tapi kalau gua ngerasa tuh Folk Nordic sih. ya, kalau dari progresi. Nah, ini tuh ada beberapa ini gua tulis kan makanya Iya. menarik banget dari segi songwriting karena
entah itu Jacob atau Aurora ngasih karakter musik mereka ke satu lagu ini. Nah, dan ini tuh apa ya, dua karakter Jacobnya ada, karakter Auroranya ada, tapi nggak ngeblend. Iya, jadi tapi jadi kayak kepisah gitu. Benar. Nah, makanya durasi lagunya sampai 6 menit kalau nggak salah. 5 menit. 5 menit 30-an berapa gitu ya. Benar. Nah, kayak setengah awal lagu tuh tipikal lagunya Jacob. Benar. Sisanya Aurora. Dikasih ke Aurora. Cuman Jacob ngikutin style musiknya Aurora. Jadi duet gak duet. Iya. Oh enggak gini, Jacob solo di awal, habis itu duet. Nah gitu ya, benar. Jadi kayak tapi ya dua-duanya ada punya part solo di lagu ini. Iya. Cuman kayak Jacob lebih banyak lah ya. Lebih banyak karena emang dia bikin harmonisasinya kan, ngikutin itunya. Bikin pianonya. Kayak semua instrumen sama Jacob sih gue. Bikin semua berarti. Kayak produsernya juga si Jacob kan. By the way, ini lagunya untuk apa? Apa sih, menyuarakan ini ya, lingkungan hidup ya, itu dia. Jadi Greenpeace, makanya Greenpeace, dalam kurung for Greenpeace. Benar. The seed for Greenpeace. Nah, ini balik lagi gua analisis itu menggunakan simple ya, progresi awalnya itu kayak 154, 145 gitu-gitu. Nanti pas ke melodinya terus kayak tipikal pop folknya Jacob yang lama sih lagu-lagunya. Terus kayak dari menit ketiga kesananya baru musiknya Aurora, yang mana musiknya Aurora tuh kalau gua denger ya, itu tuh secara progresi itu main di minor. Nah, dan musiknya tuh mirip sama musiknya Lana Del Rey Bjork. Sama Bjork. Cuman Bjork yang gak yang terlalu eksperimental gitu. Bjork yang folk. Bjork. Dan Hacker. Bukan deh. Itu Bjorka. Itu Bjorka. Bukan. Itu Bjorka. Nah, ini dibuka tuh intronya. Gue suka banget sama mixingan pianonya, clean banget ya. Ditambah suara air. Terus arrangement pianonya juga nggak berpola sih, cuman kompleks aja gitu, kayak Jacob tuh ya playing long aja gitu. Apa ya, tipikal Jacob kalau main piano. Apa itu nama tekniknya? Bukan tremolo sih. Enggak, dia banyak arpeggio sih, kayak banyak di high pitch gitu, di high octave. Masuklah sound design, suara air. Nah, ini tuh nggak tahu ya, firasat gua sih mereka tuh kayak live record gitu. Karena gue lihat di YouTube-nya pun gitu ya, videonya tuh dia kayak di tengah laut gitu, ada piano. Ini live record. Kayak feeling gue sih live record, soalnya dia bawa piano upright di situ. Terus ya udah Jacob sama Aurora nyanyi di tempat itu. Makanya di awal lagu pun ada ambient, ada suara anginnya gitu, suara angin, suara air kerasa. Iya. Jadi feeling gue ini tuh live record di sananya sih. Bisa jadi. Tapi bagus banget kualitasnya. Atau nge-volley kali. Enggak sih, ya bisa jadi nge-volley juga. Cuman kalau dilihat dari videonya sih ya gitu ya. Iya. Cuman bisa jadi itu juga ya udah buat record tapping doang gitu. Benar. Bisa jadi. Terus gue mau bahas lagi. Ada modal. Ya betul. Ini di bagian akhir, terutama pas partnya Aurora. Makanya mungkin lu ngerasa folk Nordic ya. Bener. Karena banyak penggunaan modal itu di sini, modalnya modal Lydian terutama di C Lydian. Jadi kayak C minor, terus sebenarnya tuh progresinya di C minor ya di minornya bukan S mayor, C minor, cuman si harmonisasinya si Aurora sama bareng sama Jacob juga itu di banyak pakai modalnya banyaknya Lydian. Berasa banget. Benar. Gitu. Setuju. Terus lo ada yang mau ditambahin? Nggak ada sih, lagu ini cocok buat dengerin pakai headphone mahal. Ya. Karena biar feel-nya dapet. Bukan diskriminasi, tapi emang fakta. Cobain aja gitu. Kalau lo males tuh kayak di kebisingan denger itu kayak enak aja. Iya. Rating gua 4. Gua 4. Lu Mas. 4,5. Oke. Lanjut, ini ada Aespa. Mbak nih. Ada 4 cewek Korea. 4. Iya dong. Tapi enggak semuanya orang Korea, Kak. Berarti 4. 3 ya? 2 orang Korea, 1 orang Jepang, 1 orang Cina. Berarti ada 2 orang Korea, 1 orang Jepang, 1 orang Cina. Ya. Yang bernama disatukan Aespa. Mereka merilis sebuah single yang berjudul Dirty World. Ini diproduce sama Evan Blair. Imlay nggak tahu ya. Terus ditulisnya sama Elijah Noel, Evan Blair sama Imlay juga. Jungmul Hwa Apsal. Labelnya SM. Labelnya nggak tahu siapa. SM Entertainment. Labelnya Trinity. Enggak, bukan Trinity Optima. SM. Ini karena gue sebagai pendengar awam, gue dengernya swag abis di lagu ini gitu. Cuman nggak tahu ya kalau di lagu Aespa yang lain apakah ini kurang swag atau enggak. Cuman menurut gue emang karakternya Aespa kayaknya gini deh gitu.
Gue sebagai pendengar Lama. nggak pendengar setia juga. Lu pendengar lama deh Gue gimana? cukup ngikutin gitu Oke. lagu-lagunya aespa. Ini Gimana, lagu gue setuju sih ini. Produser sempat tulis ya ini lagu paling swag ya. paling garang Paling garang. Paling Oke. garang. Ya, ini paling swag sih kalau menurut gue. dan paling swag juga sih. Ya, gue dan produser mah apa sih nama fansnya aespa? Mais Mai. MY Mai. Aneh banget. Enggak aneh enggak Pak. Tapi Oke. aneh sih. Aneh sih. Mai. Iya. My heart. Pokoknya kan karena lu Mai bukan lu Mai karena berarti. kan waktu itu tuh Aneh, tiba-tiba lu perkenalan aespa tuh kan suka ada Apa? kayak Fan. 1 2 3 terus Be My Eye Oke. si jargon. Nah si aespa Iya. jargonnya tuh Be My Eye. Oh, Be My Eye. Mungkin dari My situ, Eye kali. My Eye Eye. nggak tahu lah gitu. Ya udah. My Eye kali. My Tulisannya MY. ya MY MY. artinya katanya teman berhargaku. Cie. Enggak tahu gue ngerasa. Jangan gitu nanti kita dihujat, Dalam Cok. bahasa Korea merujuk pada Tapi aneh tempat sih. tinggal avatar aespa yang disebut Kwang ya. Oke. Mai. Ya, emang mereka punya apa sih? Ya kan punya dunia. Punya sendiri. universe. Universe jadi dia. Ya buat lu para Mai. Para Mai. Aneh kan nyebutnya. Lebih aneh dari teme jir. Tuh, Me. Oh ya, teme. Lebih aneh dari itu. Oke. Nah, ini gue suka banget sama rilisan Dirty Work ini karena swag banget. Swag. Banget. Jadi aespa Yo, bisa yo, swag ini yo. tuh keren gitu, bukan YG doang yang swag, bro gitu. Bener. Tadi kita lihat video klipnya gak sih? Gua nonton Gua video belum. klipnya. Gua belum lupa. Lu belum. BDS, pokoknya BDS video klipnya juga Dirty Worknya emang beneran jadi tukang proyek, kuli proyek. Berarti Jadi judul- membernya Oke. jadi kuproy, member aespa jadi Emang kuproy. Iya. Di itunya di Nah, di video klipnya Ntar gua tonton, beneran ntar jadi gua tonton. kuproy terus kayak ada lumpur-lumpur gitu. Beneran jadi kuproy pokoknya. Kupro itu kuli proyek. Kuli proyek sih. Gua baru tahu Ya anjir selama Allah. ini kuli proyek. Ya. Nah, ini Anjir lucu. oke, mari kita bedah ya musiknya. Ya. Sebenarnya instrumentasinya simple ya, Ya, ini. elektronik banget gitu. Ada synth Betul. bass yang dominan, synth bassnya Betul. dikasih distorsi sama melodi yang nyantolnya itu ini synth juga terus kayak di pitch down gitu jadi Iya. tung dung 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 dung. Nah, itu Yang paling gua suka gitu. Iya. Makanya ngerasa swagnya dapat banget tuh tuh. masuk ke situ ya. Itu suara itu gitu. Benar. Suara synth ya itu ya, synth. Sim sih ya. Terus drumnya juga ya drum trap hip hop EDM ya. Mhm. Terus lead di chorus ya Pak soundnya sound lead synth juga gitu. Akor harmoninya sih simpel sih sebenarnya nggak yang Buat bridge-nya itu buat ya apa Pakai beberapa Kata sound aja synth. itu. iya jadi nggak yang terlalu mereka nah kucing mereka berantem vokalis kan. Siapa? Ya. Si itu kali si Mujair. Mujair nggak suka berantem sih tapi Siapa tahu sekarang lagi suka bisa jadi biasanya sih kucing tetangga. yang cowok. Yang Mujair lagi tapi yang satu lagi. Oke. Nah, ini tuh tadi ya ya karena hip hop gitu ya, tipikal musik hip hop EDM. Jadi secara harmoni mah nggak ditonjolin Iya, banget bener. ya, emang di beatnya aja gitu Ya. yang ditonjolin. Sama ini hampir keseluruhan lagunya full rap gitu ya. Hampir. Ada vokalnya nggak sih, gue lupa. Di bridge-nya doang. Sedikit. yang si Ya. Ning Ning itu ya. Ning-ning doang. Ning Ning doang. Sisanya full. Semuanya nge-rap di sini by the way. Full rap. Nah, terus nah ini opininya produser tuh di verse kedua Ya. itu setelah chorus ya berarti verse Yes. kedua setelah chorus itu kan Ning Ning ya yang rap ya. Ning-ning sama Giselle. Ning Ning sama Giselle. Nah, cuman pas yang setelah Giselle pas Ning Ning karena dia vokalis mungkin itu produser berasa swagnya kurang sesuai sebelum-sebelumnya gitu. Makanya tapi gue nggak ngerti ini lu nulis apa sih, lebih baik diisi flow mili. Nah, itu kan di tulisan mereka ada versinya. Versi ditulis Flow Milli. sama Flow Milli. Oke. Dan di sana ya karena Flow Milli rapper kan ya jadi Lu lebih suka yang versi flow mili berarti. Oh, berarti. Oke. Cuman ya meskipun nggak terlalu swag ya masih enak juga gitu lagunya, nggak ganggu banget lah. Begitu opininya produser, gue cukup setuju sih ya, make sense juga sih. Dan Ning Ning emang bukan rapper gitu, vokalis dia mah. Cuman keseluruhan lagunya gue suka, gue rating 4,5. Gua 4. ini 5 sih. Gokil. Swag yo. Gue suka banget karena di video klip pada jadi kupro. Kocak aja.
Kuproy cakep ya. Tapi kalau lu pikir-pikir gitu, MV aespa tuh selalu aneh-aneh. Iya. MV-nya tuh estetik aneh gitu loh, weird estetik gitu. Kayak yang Whiplash juga. Bener. Apa coba? Ada shot yang ngeliatin haknya sepatu dicopot apa gitu. Kayaknya aneh-aneh lah shotnya tuh. Banyak shot aneh, ada yang di Dirty Work, ada yang guling-guling membernya. Main lumpur pokoknya tuh Kuproy anjir sumpah. Jadi gue expect mereka kan udah rilis video performance sebelumnya kan yang 1 menit itu. Oh, oke. Nah, gue expect ada satu part di yang bagian dance itu yang swag parah lah pokoknya. Gue expect buat itu dimasukin, ternyata nggak ada gitu. Oh, di video klipnya. Ternyata cuma ya bagian yang awalnya doang gitu dari Oh iya oke. Tapi lagunya aespa tuh bakal selalu jadi tren ya dance-nya ya. Iya, Dance-nya aespa tuh Itu selalu kenapa? karena emang apa ya? Se-hype itu kan? Sketchy itu si dance-nya Okay. itu. Makanya orang fans K-pop meskipun mereka nggak yang ngikutin atau nggak suka aespa, mereka tuh pasti dance cover gitu. Kalau dance cover tuh lagunya aespa tuh udah pasti kayak karena challenge-nya atau karena challenging atau gimana? Secara challenging mah nggak. Pertama challenging juga, kedua kayak emang catchy. Keren berarti kan? Asik aja. Gerakannya unik. unik. Emang pas aja sama lagunya gitu. Berarti koreografernya gokil. Mantap. Nah, koreografernya adalah setelah ini. Lanjut Project. part 2. Oke, ini kita langsung lanjut ke bahasan selanjutnya. Itu ada ini grup Koed tuh apa sih? Gue nggak ngerti. Itu grup campuran lah pokoknya. Oke. Jadi ini cewek cowok. Cowok-cewek. Cewek cowok. Cowok. Koed singkatan apa? Bentar. Ya ini cowok cewek lah ya. Campuran lah. Nah ini namanya All Day Project. All Day Project yang ini berjudul Famous. Dari ya nama singlenya itu Famous. Maxi Cuman ini single maxi Famous. single ya. Cuman di maxi single ini tuh ada Famous sama satu lagi lupa. Wicked tuh keluar duluan ya? Enggak, Famous yang keluar dulu. Oh, Famous keluar dulu. Oke, nah ini diproduksinya sama Juni Vince. Ini keren jir. Jumpa sama Vince. Ini Juni apa? Ini kayaknya ke bawah tuh yang 3 Juni. Oh iya, kepindah ini. Ya diproduksi sama Vince, Jumpa 24. Jumpa ini 24 beda nih, Jumpa sama 24. Ya beda. Jadi diproduksi sama 4 produser, Vince, Jumpa 24, Dominsuk. Betul. Terus ditulis sama Claudia Valentina, betul. Norib, Tarzan nih member, Teddy produsernya YG, Vince, Wuchan sama Yongso juga sama member dari ini ya, All Day Labelnya Project. The Black Label. Terus kalau lagu yang Wick itu produksinya sama Dominsuk 24. Dan yang Wick ini ditulis oleh Amanda Rachford, Betul. Annie Bailey. Ini member dua-duanya. Courtney Jabre Edwards, Tarzan member juga, Theron Thomas, Tommy TB Hits Brown, Vince, Wuchan sama Yongso. Itu sama member juga. Labelnya The Black Label. Salah satu sub-labelnya YG. Udah misah. Wow. Musuhan sama musuhan. Udah pisah tapi masih temenan. Ada korelasi lah. Bentar lagi musuhan. Oke. Karena kan gedungnya masih pakai gedung YG yang dulu itu. Black Label diusir nanti. YG-nya pakai gedung baru. Anjir, gedung lama. Udah kayak kampus ya. Nah, ini akhirnya ya agensi menyebutkan orang dewasa. Jadi bukan bocil-bocil lagi, bukan anak di bawah umur lagi. Usia mereka tuh berkisar 20 sampai 23 tahun. Nah, ini balik lagi yang gue jelasin tadi, ini tuh koed, jadi ada cewek ada cowok. Betul. Di sini ada 5 orang, 3 cewek 2 cowok. Dan yang menarik adalah mereka role-nya 4 rapper, 1 vokalis. Wah, itu menarik ya. Jadi udah pasti musiknya hip hop, benar. Makanya gue denger juga cukup asik. Ya. Nah, ini makanya ini unik gitu. Cuman gue tuh kalau grup koed tuh keingetnya Card gitu. Ya, Card kan 2 cowok 2 cewek. Oh, ada sebelumnya juga ada. Cuman itu label apa sih? Cube ya? Cube bukan sih? Bukan ya? Nggak terlalu besar labelnya. Kecil. Label mini. DSP. Oh. RBW itu kalau nggak salah Rainbow. ini Mamamu. Oh, oke. Nah, ini tuh mereka sebelum debut tuh udah sempat hype ya, karena emang si membernya ini punya latar belakang yang
menarik semua gitu. Oke. Ini gue jelasin satu-satu. Silahkan. Meskipun ini ditulis, yang ini jadi notes aja Iya. nggak usah dibacain. Gak usah dibacain, tapi baca Kita sedikit. bacain. Member Yang pertama pertama. ada Wuchan. Ini tuh rapper yang cowok. Dia tuh adalah semifinalis SMTM atau Show Me the Money yang Ya. ke-6. Waktu itu dia ikut SMTM 6 umurnya masih 11 sampai 12 tahun. Sekarang dia udah gede. Ya, nah dia habis dari SMTM tuh dia sempat ikut ini dulu ikut label lain dulu jadi trainee. Oke. Contohnya di Big Hit. Dan dia itu tuh jadi line up debut juga lewat proyek trainee. Ini tuh Big Hit juga project. Dikit project. Cuman dia nggak jadi debut ya karena dia debutnya di sini di Iya. di di All Day Project. Next ada siapa sana? Yang kedua ada Bailey. Udah mulai dance dari usia 2,5 tahun, bayangin. Gokil. Dari bocilnya udah Dia pertama bukan belajar jalan, belajar dance. 2,5 tahun. Orang mah di Indonesia ngapain ya? belajar 2,5 jalan, tahun. belajar lari. Lari deh. Jatuh, kamu jatuh lah. Tantrum, udah ngedance. 2,5 tahun. Badan Bailey ini emang didesain untuk menjadi seorang dancer, benar setuju. Karena 2,5 tahun ngedance tuh gak ngotak sih. Nggak ngotot. Dia sering muncul di banyak dance studio di YouTube. Salah satunya Matt Stefanina. Dia juga udah jadi koreografer untuk banyak grup K-pop. Kayak aespa. Oh ini koreografernya. Seriusan? Ya, Savage sama Spicy. Oh ini berarti khusus. Anak semuda itu membuat Tapi dia udah 2,5 tahun ngedance pak. Berarti Ya, emang oke. udah jago. Keluarganya emang dancer juga. Oh, Oke. gitu. Make Pantes ya. Privilege yang digunakan ya. Terus ada tadi lanjut dia menjadi koreografer. Yang pertama ada aespa, yang kedua ada Taeyang, yang dalam kurung Shung. nama lagunya. Ya. Aespa tuh yang Savage sama Ya. yang Spicy. Dan lagu debut Miao. Miao tuh apa sih judulnya? Miao juga. Oh, karir tersebut dia mulai satu. Jadi dia udah berkarir sebagai koreografer itu dari umur 15 tahun. 15 tahun dia udah jadi koreografer. Lu 15 tahun ngapain, Mas? Kamu ngikutin gokil banget Bailey sih. Oh, lu. Waktu SD SMP juga kan udah lihat video dance gitu. Nah si Bailey ini ya itu di kontennya si Matt Stefanina ini sering muncul. Berarti lu dari dulu udah tahu orang ini. Iya udah. Gila, kamu juga udah Gua gila, nggak Mas. pernah- Gak pernah expect dia bakal jadi idol gitu. Wah, mikirnya jadi koreografer aja gitu. Koreografer. Wah, ini gokil ya. Gokil. Terus Wuchan juga. Si Bailey dari ini Show keren. Me Money kan. Fuchan. Dia di si Wuchan. Oh, Wuchan, ya. Wuchan kan dia SMTM 6. Show me. SMTM 6 tuh yang menangnya basic bukan? 6 itu si Basic mah 5 ya basic ya. basic 5 basic 4 4 mah Mino enggak menang. enggak nama. Oh, kalah ya lawan basic ya. Ya. Hangzhou. Oh, Hangzhou. 6 siapa? Ya 6 Hangzhou. Oh. 6 Oh. Hangzhou. 5 tip DY. Oh ya BY benar-benar. Nah, ini di ada satu kan ada yang bagian di apa? Yang bagian ngedis itu loh. Ya. Kan ada yang itu kan dia lawan Ya, yang di ring gitu kan. dia kan dia pokoknya ngelawan si Wonjae sama Isol. Won J. Terus Oke. ada satu verse yang emang terkenal banget lah gitu. Dan suka dipakai juga buat ngeledek si Wuchan gitu. Oh. Kayak Wuchan lo boleh nangis karena lo tahu bahwa santai itu nggak ada. Anjir. Terus si Isol juga bilang kalau karirnya Siap. dia tuh di masa depan bakal jadi idol. Oh, bener kata si Esol. Mereka harus ketemuin sama Timothy Ronaldo. Lu udah gede tidur siang Tidur ngapain? siang, bayi lu. Kerja. Bayi. Itu dia ya. Oh iya itu lagi rame Timothy Ronaldo di mana-mana Iya. ngebacotin Bayi anak lu. muda. Bayi lu. Lu udah gede, tidurnya lu bayi. Seru banget ya Timothy Ronaldo. Please. Gue suka sih. Kritik pemerintah. Gue suka sih maksudnya cara si Timothy ngedukasi warga internet gitu. Iya. Emang harus digituin. Emang harus digituin biar nggak ini. Terus mereka pada takut kan. Tapi emang iya nongol juga berarti klip-klipnya Timothy Ya, di bikin TikTok. reaction orang-orang kan. Orang-orang reaction kayak mau tidur siang. Lu mau tidur. Bayi. Soundnya. Soundnya gitu lucu banget. Oke. Oke, lanjut. Ketiga ini ada Tarzan. Betul. Sebelum dia debut tuh dia udah jadi model. Model di bawah agensi YGK, YGK Plus. Plus. YGK Plus emang ini sih emang agensi yang Ya. menaungi model, aktor, aktris. Ya, dia juga belajar dan menekuni dance kontemporer di Busan Arts High High School dan Korea Oke. National University of Arts. Nah, gue dulu fun fact. Lu mau ke sini? Iya, gue mau Oke. apply beasiswa gitu ke Oke. kayak arts. Sekarang bisa. Pengen sih gue kayak S2 di situ. Soalnya emang ada musik juga kan. Bener. Nah, oke, dia tuh balik lagi ya karena dia dari SMA udah kuliah, udah sekolahnya fokus di dance.
Jenisnya kontemporer lagi, berarti udah pasti kemungkinan besar dia main dancer gitu bersama Bailey. Bisa jadi kah? Iya. Ya. Bailey yang Berarti dia tuh yang ini ya, yang kurus ya. Yang kurus yang di bridge. Ya, yang di bridge. Oh, ya. Yang pamer, yang six pack, yang pamer badan. Dan dia kan model banget. Ya, Ya, oke. emang perawakan model banget sih. Ya. Kayak kurus, tinggi kiris. Itu model banget sih. rambutnya tapi emang looks-nya swag banget gitu ya jadi. Oke. Next terakhir ada enggak ini ada 4 dulu. Iya. Annie. Ada Annie, seorang cebol. Apa ini cebol? Cebol tuh Cebol. Cebol? Orang kaya Cebol. Cebol. Bukan cebol ya, tapi cebol. Cebol. Ya, Cebol. yang tahu K-pop pasti sering dengar juga lah gitu. Itu apa julukan buat orang yang kaya banget gitu. Privilege, anak konglo. Seorang konglomerat Dia yang bersih. tuh cucu dari Anjir. pendirinya Samsung. Lee Myung Hee, Wow, berarti Pantesan. kayak ini Cucu. Bobby Saputra. Ya. Bobby Saputra. Lee Myung Hee, cucu dari Lee Myung Nah, Hee. ya itu. Samsung berkaitan dengan Samsung. Ini berarti seorang konglomerat yang bersikeras selama 10 tahun ingin menjadi idol ya. Dia udah jangan bicara jangan ngomong itu. Dia adalah cucu dari Lee Myung Hee. Lee Myung Hee adalah yang punya Samsung. Udah pasti Ya, betul. Ketua grup Samsung. Udah pasti orang tuanya dia invest di Black Label. Sempat masuk dalam line up debut Miao. Iya. Cuman enggak. Berarti Fix. cucunya tuh berarti kakeknya tuh yang punya atau presdir. Kayaknya presidir sih. Komisaris gitu ya. Berarti komisaris ya, tetap aja kaya sih. Udah pasti investor ini orang tuanya di Black Label ini. Bayangin Samsung, Bro. Ya, Oke. makanya diajak. Oh enggak deh. Oh si mamahnya tuh putri bungsu dari pendiri Samsung. Anaknya. Jadi emang kakek dia emang yang punya Samsung. Buyutnya berarti Kakek buyutnya yang punya. Yang punya Samsung. Berarti emang bisnis keluarga. keluarga kan Samsung. Dinasti Samsung. Samsung. Jadi nggak perlu khawatir gitu kalau misalkan Ini udah pasti sukses ini project. Udah pasti. Oleh project udah Ya. pasti aman. Aman aja. Udah pasti. Nggak apa-apa. kalau misalkan keluar dari Black Label pun bisa bikin Bisa label. bikin Iya. label sendiri aman Nggak aja, aman aja. Nggak apa-apa kok. Nggak usah jadi idol juga udah kaya. Yep. Lanjut yang terakhir ada Yongseo. Yongso. Famous trainer. Jadi dia pernah Orang jadi yang trainee di Famous. di ini ya, di Big Hit Di Big Hit. ya. Karena Adore dan Big Hit. karena dia pernah menjadi trainee bersama member New Jeans. Betul. Dia juga dapat peringkat 2 di survival show Are You Next. Tapi kok dia nggak debut peringkat 2 padahal. Malas Dia kali. mundur tapi alasannya belum tahu kenapa. Oke. Malas. Jadi dia harusnya tuh debut sama Elite ya. Ya. Cuman dia keluar dan malah masuk ke Black Label. Ya itu dia nggak apa-apa lah. Di Black Label mungkin dia lebih sukses. Ya mungkin ya. Ini tuh kasusnya kayak ini gue inget dulu tuh di JYP itu kayak Somi. Dia gitu juga. Somi kan mau debut sama ITZY. Oke. Waktu beres dari IOI kan cuma 1 tahun apa 1 tahun ya? Setahun. IOI itu 1 tahun, si Somi kan di JYP kan Iya. agensinya. Dia juara, dia nomor 1 kan ya di IOI. Waktu Produce 101 itu dia nomor 1. Terus waktu kontraknya habis, dia tuh yang gue tahu dia dicanangkan bakal jadi membernya ITZY. Cuman dia keluar nggak lanjut kontrak, malah join Black Label jadi soloist. Black Label pembawa orang-orang yang nggak jadi. Tapi emang kayaknya gue Recruiter. setuju sih, emang Somi kayaknya vibes-nya lebih cocok sama musik-musiknya Black Label. Somi juga Recruiter mau comeback Jir. lagi ternyata kemarin udah rilis teaser juga. Oke. Oke, Ya, itu dia Profil profil dari dari All Day All Day Project. gue sih sejujurnya gue musiknya oke gitu, cuman gak yang suka banget Ya. gitu. Swag sih ya, Swag swag. ya, swag. Cuman gue lebih suka musiknya Dirty Works, Dirty Works Aespa. Oke, itu Lebih swag menurut gue. swag Cuman banget. bagus juga gitu ya buat lagu debut gitu. Ya. Weak sama Famous ini. Bener. Udah cukup menggambarkan mereka lah gitu. Ya, cuman ini jadi warna yang baru sih bener. buat di industri K-pop ya. Jadi Koed. semoga sukses. Ya, Dan udah pasti nggak akan kekurangan uang karena ada Samsung di belakang mereka. Samsung di belakang mereka. Oke, kita rating langsung aja. Gua 38, 38. Gua 37. 4,5. Gue suka banget. Suka banget. Raja Gue hip suka hop. grupnya sih, Bukan lagunya. bukan lagunya, grup. Berarti groove-nya. Ini sangat ya gitu, Subjektif yang gua banget bilang ini. artis gitu, si Black Label tuh debutin artis bukan idol gitu. Oke.
jadi seniman ya, bukan selebriti. Ya backgroundnya kayak mereka udah jadi rapper gitu. Iya sih, ini menjanjikan banget sih karena yang satu berkecimpung di dunia dance. Iya, yang satu Samsung. Yang satu emang, tapi ada dua idol. Iya. Ada dua rapper, dua dancer, Iya, ada betul. satu anak konglo. Kan itu udah komposisi yang paling mantap gitu. Mereka nggak usah hire dance apa? Iya, nggak usah koreografer, nggak usah. Sama Mereka udah. Ya gokil. Jadi emang Gokil. secara komposisinya udah keren gitu. Udah padat. Komposisi grupnya keren. Iya, bener. Visual juga gokil. Visual juga Soalnya gokil. ya, apalagi Banyak duitnya. dibantu produce musiknya kan sama 24 Iya. sama Vince, itu andalannya Teddy lah. Iya. Bisa dibilang kayak kan Teddy itu andalannya YG. Nah, ini Ini Vince andalannya sama 24 tuh andalannya Teddy. Oke. Kacungnya Teddy. kacungnya Teddy. kanan Teddy lagi. Ini Buna Teddy. Oh, siap. Oke, itu dia Buno tadi. Oke, next ada Ada Buna Juicy Teddy. Lucy. Oh. Bukan. Juicy Lucy. Selanjutnya ada Juicy Lucy. Ada Juicy Juicy Lucy Lucy dengan Malapetaka. rilis lagi lagu baru yang berjudul Malapetaka. Ini akhirnya Keluar dari progresi yang dari itu aja. zona progresi mellow. Iya. Juicy Lucy Iya. yang boring. Iya. Lama-kelamaan kalau didengarkan. Yang bassnya turun. Ini cukup fresh. Ini produsnya by Faisal M. Fasya dan ditulis oleh adiknya Dennis Ligia dan Faisal Muhammad Fasya dan Iqbal Siregar. Ini emang Labelnya member- Emotion Entertainment. member ini semua ya, member Juicy Lucy ya yang produsnya ya. Berarti emang sendiri aja gitu tulis. Hmm. Ini fresh karena progresinya juga beda. Tapi Tapi spesifik di chorus spesifik di chorus itu kita merasa kita langsung nge itu bahwa Serenata Serenata Juara Juara ada di situ gitu. persis progresinya. Persis. Dan bassline-nya juga ngikut. Karena mungkin emang lagunya kayak gini kan. Iya. Tapi di chorusnya aja, Chorusnya bukan di aja. Nggak keseluruhan nggak ya. keseluruhan. First nggak. mah oke lah. Oke, karena first juga kita denger. Pokoknya kita tuh selalu kalau denger lagu Juicy Lucy baru dengernya coba beda nggak progresnya gitu aja. Kita udah alhamdulillah akhirnya beda. Ternyata di chorus. di chorus. Meskipun bukan sama kayak lagu Juicy Iya. Lucy yang sebelumnya gitu Betul. lah. Ya mirip banget sama Serenata Jiwa Laranya, Dian Sastro, Diskoria. Diskoria dan Lalil Iya, Manila. itu secara feel dan progresi juga sama. Kerasa banget sih. Mungkin ada berbeda sedikit tapi ya emang gitu. Cuman ya karakter suara Uwan bikin feel-nya juga berbeda gitu ya. khas gitu. Ada serak-serak ya. Serak-serak. Uan bubur. Bubur nganjuk. Serak-serak gajuk bubur. Nganjuk bubur. Bubur barokah. Serak-serak kunyang anjing. Ujung anjing Uan bubur. Batagor. Di tukang buburnya sekarang ada Batagor. Jadi anjukan oke Batagor anjukan. Liar. Mana tuh tong nganjuk wae. Oke, ini kita baca opininya produser. Liriknya seperti biasa khas dari Juicy Lucy, benar. Dengan patah hati, tapi kali ini dikemas dengan musik yang happy, setuju. Tapi kan dari dulu musiknya happy juga, Mas. Enggak juga, musiknya Nah, agak sedih. yang- Mungkin dari Yang mana? Yang sedih? temponya Lagu kali. lain yang non fiksi itu kan kebanyakan Ya, mellow slow gitu. tempo. Apa? Lagu apa? Semua jir. Hahaha. 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 Sedih tuh lagu pop balad mahal ini itu sedih. Oh, Kalau gitu maksud mah lu. masih mungkin menurut Ya ini nih. dari segi tempo kali itu jadi berbeda kali gitu kali so. Apa? Dari segi tempo. Iya. Kayak vibe-nya kan lebih ceria gitu. Ya, Coba oke, kita lihat setuju. lampu kuning. tapi gua nggak setuju kalau lampu kuning disebut sedih, Mak. Terus kalau lampu kuning sedih, Sedih. mahal ini Mahal ini sedih banget. sedih brutal. Oh iya bener, gak apa-apa lah. Oke. Ya gua ngerti Perumpamaan poinnya aja tapi. Ya. Ya ini karena upbeat juga ya musiknya ya. Buat para jemari fansnya Juicy Lucy maupun pendengar sejati Juicy Lucy sepertinya akan menikmati rilisan mereka kali ini. Tapi kayaknya fans ya masyarakat perlu adaptasi dulu ya dengan Iya, gaya musik karena ini- yang berbeda ini. Terkadang kalau misalkan masyarakat udah nyaman di lagu itu, lagu yang sebelum-sebelumnya mereka gak mau nih dengerin yang lagu baru-baru kayak gini. Iya. Fresh gitu. Ini sih lebih ke lagu tipikal lagu debutnya mereka gitu. Oh lagu Ya, yang dari- begini tuh. Ya. Ini ya benar sih sedikit. Gua nggak denger sih pas lagu awal-awal lamanya. kan lagu awal mereka tuh. Tapi awal juga update gitu. Ya. Kayak hi-fi gitu. Aku cinta dia yang cinta pacarnya. Aku cinta dia. Iya benar. Agak Aneh Sama juga Terlalu judulnya. Tinggi juga itu tuh. Jadi tapi ini juga fresh buat sekarang. Hmm. Setelah rilis mungkin dia kita bikin guys lagu tong nyenu gitu.
BCD iya Cen. Era atau geus KTP Jazz tapi lagu gitu itu Pakai baju aja. Persib deh. Baiklah. Ini oke tadi udah ditekankan chorusnya mirip Renata Juwalara tapi cemiu ya. Cuman coba kalian denger. Enggak sih, fix. Gua bisa jamin. Coba kalian denger. Dibanding Ya paling beda tonal, enggak tahu sih gua. lu mau ngedit belum nggak ini? Gua oke. Kita Ini Juicy Lucy Malapetaka. Biar lusaku luka, air turun dari Pep Serenata Juwalara. Kita akan compare. Oke. Itu dia. Kita rating aja lagunya. Gua 3,5 lah. Gua 3,8. Lo berapa, Mas? 3,5. Oke. Sama. Oke. Next. Wah, Ini favorit lo. Favorit gua. Favorit lo. Di lagu ini. Di minggu ini lo. Di minggu ini ya. Ini ada Trio Hipdut tapi tanpa Naikila. Min 1. Satu. Berarti ini jadi trio dong. Enggak bener trio, tapi Trio Hipdut, Naikilanya diganti. Naikilanya diganti sama Swisse. Oh gini, trio cowok Hipdut. Trio cowok Hipdut. Trio cowok Hipdut rilis lagu itu ada Tensi. Rilis lagu Tensi. judulnya Mejiku Hibinio. Iya, Mejiku Hibinio, ada Tensi, Swisse, JMC. Seperti biasa produsernya JMC, penulisnya JMC, Johan Pasha, Syah Putra, Muhammad. Johan Pasha tuh si namanya Tensi ya? Kayaknya sih iya ini nama asli Tensi sama Oke. Susah deh. Susah itu Muhammad Shahza. Anti normal. Labelnya anti normal. Wah, ini asik banget sih. Udah lah. Menurut gua ini asik. Lu suka Garam dan Madu, lu suka Kasih Aba-aba, lu bakal suka ini. Tapi gua dibandingkan karya mereka yang sebelumnya, gua lebih suka yang ini. Gua part hipdutnya gua lebih suka yang ini kan, part hipdutnya. Lebih gini nih. Anjir gitu. Ini wah jago banget sih. Tetap juara sih pokoknya Fangkot, JJ dan apa namanya? Hipdut. Kualitas produksinya tuh tetap juara buatan terjaga banget ya. Iya, buatan James. Kayak kalau dibandingin sama Robocop, wah ini jauh gitu. Iya. Si beatnya tuh nemu aja gitu. Si celah-celah yang enak asik juga gitu. kayak apa namanya tension and release-nya juga kayak jeda abis dari ref terus balik lagi ke part itunya tuh enak switch antar bagannya tuh smooth. Ya. Cuman ya gue agak mager denger suara Tensi yang sama liriknya yang emang sama. Ya emang begitu gitu liriknya emang begini tipikalnya gitu. Cuman jadi agak geli banget. Satu-satunya alasan gue denger lagu ini tuh karena emang beatnya seasik itu. seasik itu bro. Itu sound-soundnya. Nah itu oke. Langsung aja kita rating. Gue rating 4. Gue rating 4,5. Nah, lu Sama 4,5. gokil. Untuk beatnya 5. Enak banget. Asik banget. Sumpah ini buat sama teman-teman gitu, study tour atau apa gitu. Dengan lagu ini asik lah. Ini lanjut ada penyanyi solois Malaysia, Betul. Aisyah Retno yang dulu si Ketipa Ketipung. Yang berjudul Tak Adil. Judul dia rilis single. Ini diproduksi oleh Jaidi. Ya, Ditulis oleh Aisyah Retno dan Radi. Labelnya Universal Music. SDN BHD tuh apa? SDN. BHD kayaknya Universitas SDN. Uniqlo Universitas Clothing. Sudan dan Malaysia. Oh, Malaysia. Cuma ditulis di Spotify-nya kayak gitu. Oke. Intinya Universal Music Malaysia gitu ya. Oke. Ini lagu rock. Nggak tahu ya, gue nggak ngerasa rock. Karena distorsinya kali ya? Pop rock sih ini. Ada yang bilang juga power pop. Power pop gue lebih seru. Itu lebih setuju. Power pop karena vibe-nya marah. Iya, emang lagu galau juga kan. Lagu galau yang marah. Bener. Mirip sama lagunya Billie Eilish yang Happier Than Ever. Bener, sama kalau di Indo selalu kalah Shakira Jasmine. Cuman bagannya unik kalau yang ini. Mixingan vokalnya unik. Karena berasa live. Kayak live. Gak tahu itu style dari juga kita style kecil banget kan. Ya agak beda gitu di Spotify kayak kurang 1-2 dB. Berapa gitu dB gitu, kurang berapa dB ya. Cuman nggak tahu ya. Mungkin di Malaysia Spotify-nya beda settingannya. Ya, mungkin settingannya beda gitu. Harusnya sama kan. Ya. Global sih harusnya. Mungkin stylenya kayak gini kali si Aisyah Retno. Bagannya unik sih karena abis jadi kayak post chorus tuh ada ya beat yang nah itu. Yang menurut lu tadi kayak lagu apa? Ada mirip lagu Daisy-nya Pentagon juga. Ya itu ya.
Vokalnya menurut lu gimana? Vokalnya Aisyah Retno udah nggak usah diraguin lagi sih. Bagus, dia tuh all rounder menurut gue. Oke. Dia bisa di lagu pop biasa, ballad biasa, R&B juga gue Jadi pas emang- yakin dia bisa. Kan dulunya R&B gak sih? Ya, yang Wood itu. Yang apa? Wood itu kan R&B. Kekuatan dia di kontrol vokalnya. Kontrol vokalnya gokil gitu. Juara. Juara gitu Aisyah Retno. Waktu itu nyanyi di nikahan siapa gitu. Terus orang denger tuh ini mah kayak recording gitu. Jadi Oh iya. Iya. quality suaranya tuh recording sama live tuh sama gitu. Ya. Kayak Tulus lah. Rating. Apalagi ya. Rating udahlah, kita rating aja langsung ya. Ya. Gua rating 3,5. Gue juga 3,5. Gua 4. Oke. Dia lebih suka. Kayak ada duo dari Biru Baru yang berjudul Kota Mereka Aku. Ini Biru Baru tuh dulu ngisi OST. OST Filosofi Filosofi Kopi, cuman nggak tahu lupa Filosofi Kopi berapa. Ini musiknya rock, alternatif rock gitu ya. Betul. Alt rock Ini tuh Biru Baru tuh duo duo dan namanya tuh Esmeralda. apa sih? Ada cewek cowok, yang satunya ada Tambayongnya. Apa? Goldan. Goldan Tambayong. Kita bacain ini. Gua mau nanya, apakah Goldan Tambayong ada Siapanya Mika Tambayong? Iya, siapa aja? Atau nggak ada hubungannya? Atau emang Tambayong itu marga di salah satu provinsi yang emang tidak ada hubungannya? Iya. Maksudnya tidak terikat dengan saudara gitu, persaudaraan. Jadi kayak apakah Margayong itu marga Atau atau marga keluarga atau marga suku. Iya. Oh, Tambayong adalah salah satu marga Minahasa. Nah, berarti marga suku. Iya. Contohnya Jalian Tambayong, Rima Melati. Oke. Oke. Kayak udah clear nggak jadi gue Udah clear. tanya. Ini produksinya by Clement Goldan. Ini ya Clement Goldan di Fembrian, ini Fembrian. si Goldan Tambayong itu kayaknya. Dan Talita Belinda Esmeralda. Ya itu si ceweknya ya. Iya, Talita. Dia Esmeralda. berdua lah, mereka self produce gitu. Bukan Esmeralda Mobile Legends. Bukan. Terus ditulisnya juga sama mereka Iya. berdua. Labelnya juga Labelnya gitu. self-release. Indie, independen dan baterai habis. Baterai habis Kita jeda terlebih Kita dahulu. betul-betul dah. Oke. Oke, kembali lagi bersama kita. Taruh dulu aja. Ngobrol. Masih ini merekam juga. Ya, take two, 1, 2, 3. Oke, kembali lagi bersama kita tadi jeda iklan sebentar. Isoma. Enggak ada Ima. Gimana? Istirahat makan. Ini udah ini ya udah pas posisi dulu. Oke, tadi kita lagi bahas Biru Baru yang Betul. sampai label indie. Ya dia rilisnya nggak lewat label manapun gitu. Ya. Paling dia pakai agregator aja kali ya. Iya, benar. Jadi emang sendirian. Betul. Sendirian. Sendiri ya. Ini tuh adalah alternatif pop, Rock. Itu pop rock ya. alternatif pop elektronik. Emang elektroniknya dominan ya? Enggak. Enggak sih, ya. Rock sih. Rock ya. Lebih ke rock. Alternatif rock berarti. Ya. Oke. Di lagu ini jujur gue sedikit lupa tapi samar-samar karena denger lumayan banyak. Gue cukup suka karena kenapa ya? Karena mungkin akhir-akhir ini gue lagi denger lagu kayak gini. Bukan akhir-akhir ya gitulah. Jadi Ya. cukup suka dengan lagu Biru Baru ini. Gitu. Kalau dari gue. Oke. Ini gue baca iniannya produser Rigid. Memasuki pertengahan 2022, mereka mencoba untuk menerbitkan sebuah single alternatif rock dengan lirik yang berbicara tentang bacotan konyol. Intinya tentang konyol. tentang menyebalkannya orang-orang yang bermuka dua gitu ya. Ya, nulisnya KONY dalam kurung T tutup kurung T. Ya gitu. Ya, Iya. EOL. Orang-orang bermuka dua, mereka sedang menyuarakan itu. Ya. Bagian favorit produser tuh di verse 2 sama bridge-nya katanya. Secara produksi musik keseluruhan lagu ini bintang 5. Berarti langsung rating. Kita langsung rating aja. Gua 3,5. Gua 4. Oke, Dia kan suka bintang 5 udah. Gimana? Gak Iya. usah diajak. Oke, lanjut ada Constance. ya, Ini nama artisnya Constance ya berarti. Dengan judul Doll. Doll. Ini mbak-mbak dari Hong Kong. Betul. Warner Music labelnya, cabang Hong Kong. Ini diproduksi sama Ernest Choi, ditulis sama Constance-nya sendiri sama Ernest Choi which is produsernya juga. Ya, cukup ini ya. Jadi ini tuh lagu debut dia. Iya, Jadi lagu pertama. Untuk lagu debut sih ini bagus ya. Cukup menarik gitu. Ini R&B, Funk disco gitu Iya. kata produser. funk. Berarti bukan R&B ya. Tapi ada R&B-nya juga. Ada R&B-nya juga sih. Berarti R&B funk.
Tapi funknya gue nggak terlalu ngerasa justru. Berarti disco nggak sih ya? Disco sih oke sih. Terus karakter suaranya bagus sih menurut gue, kontrol vokalnya Bagus. berkarakter banget suaranya. Khasnya dia. Si Constance ini. Ya. Nggak tahu namanya siapa? Constance. Nama aslinya? Nggak tahu. Di Google sih gitu. Oh di Google gitu ya. Constance Chan. Oke, berarti emang namanya dia. Oke, kita langsung aja rating. Gue rating 4 deh. Gue rating 4,2. Enggak ada, gue 3,5 aja deh. Gue rating 4,2. Oke. Gua itu kan lagu debut. Untuk lagu debut ini bagus. Lagu debut terus di label besar. Ya Biasanya Warner. kan kreativitasnya selalu dibatasin gitu. Kalau ini Kalau ini menurut gua gokil. hanya wow tuh karena ini kreativitas Constance Choy sama si Ernestnya juga masih kerasa gitu. Yap. Ini nggak terlalu sama kayaknya. Berarti gokil ya. Ini 5 lah gitu. Oke. Oh dia suka. Oke. Ada Next ini ada Onion. Shiny itu masih ini enggak sih? Sebagai Siapa? unit masih aktif enggak sih? Masih. Oke, berarti member Shiny ini Onyu baru rilis single dengan judul Confidence. Confidence. Di produce-nya nggak ada ya di kreditnya, strip. Terus ditulisnya sama Ditch David, Hotboy Rich, Will Jam, Dan dan ada nama Korea itu tapi nggak tahu. Tahu lah ya. Labelnya sama ada Griffin. orang Korea tapi nggak tahu di apa pronounce-nya gimana ya. Tulisannya Hangul ya. Hangul. Terus labelnya Griffin Entertainment. Gryffindor. Ternyata bukan SM ya? Bukan, kalau Onyu kan udah bisa. Oh, udah Cerai. kontraknya. Shiny-nya masih? Shiny-nya masih di SM. Oh, oke. Oke. Oke, sekarang gua ngerti kenapa musiknya begini. Iya. Karena labelnya pun udah bukan SM. Lagunya bagus. Bagus, gue suka banget. Apa ya? Gue suka singkupnya sih. Tuti-tutinya, groove-groove-nya itu asik banget. Bikin apa ya? Kalau dalam film horor tuh jump scare lah istilahnya gitu. Bikin kaget gitu. Karena ya bikin kaget sih kalau bisa dibawain live sih cukup sulit ya ini seharusnya gitu. Drumnya gitu. Karena dia ngatur tuti, tempo segala macam. Ya. Ini R&B hip hop. Tapi gue lebih ngerasa aspek funknya di sini. Kayak terutama dari instrumen, dari secara bassline-nya, terus drumsnya gitu-gitunya. Oke. Jadi ya banyak banget singkop-singkopnya kan. Iya. Dan yang nggak repetitif gitu. Iya Jadi benar. Nah itu sih yang ngebuat jadi nggak bosan gitu. ya. Dan surprisingly rapnya asik juga ya. Iya, Padahal gokil, Onyu kan gokil. vokalis gitu. Gokil ya. Vokalis bisa nge-rap. Rapnya swagnya dapet. Swag. Gitu. Terus intonasinya juga bahkan iya kayak beda orang gitu. Iya benar. Gua kira Gecko atau siapa gitu. Pas lihat ternyata nggak ada. Si Onyu emang suara Onyu aja. Gokil. Jadi cara deliver dia beda gitu kalau nge-rap ternyata. Ya. Dan bagus. Bisa menyesuaikan. Cuma Itu dia. 2 bait doang. Iya. Tapi nggak terasa berbeda ya kan. Ya, kayak beda orang. Meskipun sedikit tapi itu apa ngena gitu. Impactful. Kici. Ya. Kita rating aja langsung di lagu ini. Rating bang? Gua 4,5. Gua 4,7. 10. Gokil. Gak usah berlebihan mas. Harus berlebihan ini. Keren ya. 5 lah ya 5 ya. Berarti perfect dari produser. Perfecto. Perfecto. Langsung. Ini terakhir. Terakhir ada Folk Beach Trio. Nih, ini tuh unit asal Australia. Ya berjudul Mouth Song. Ya, baru rilis Mod Song, diproduksi sama Tom Healy, sama Folk Beach Trio-nya, ditulis sama Grace Sinclair, Hayden Peverell, sama Jenny Pilkington. Kayaknya ini membernya ya, tiga-tiga. Labelnya Jaguar. Jaguar. Kayak orang Madura, Jaguar. Diulang-ulang. Iya benar juga ya. Folk American Style dari Australia ya, setuju. Lagunya apa ya? Bagus sih, Bagus. cukup asik gitu. Sebenarnya Mereka simpel ya, secara aransemennya Iya. cuman gitar yang di reverb tebal, bener. terus sama vokal diharmonin tipis-tipis. Tipis-tipis. Mixingannya juga yang mengawang-awang gitu. Yeah. Terus slow juga lagunya. Emang lagu galau ya kayaknya. Ini kan sebenarnya EP ya, cuman yang mod Enggak. Single. terus single ya, berarti yang mod song ya. Itu legisan sebelum. Moth tuh Ngat. ngengat ya. Mod jadi lagu ngengat. Tentang ngat. Jadi kayaknya mengibaratkan gitu sih Iya. feeling gua. Si orang ini diibaratkan ngengat Di gitu. verse pertama sama verse keduanya itu kayak apa ya? Menggambarkan itu kayak cerita aja dari awal sampai akhir Ya. gitu. Hmm. Ada nama membernya juga di situ gitu. Oke. Oke, ini ya emang stylenya mereka ya ternyata Yap. folk yang slow kayak gini.
Ya berarti nggak ada yang istimewa karena emang karakter lagunya kayak gini dan bagus gitu. Ya, Secara bagus. kemasan mereka bertiga, blendingnya Tapi setelah Segala macam. denger lagu-lagu mereka yang lain berbeda. enggak tetap sama gitu. Oh, kayak gini. Kalau aransemennya mah ya sama gitu, terus slow juga. Oke. Tapi menurut gua ini yang paling Best. Ya, Oke. Oke. Kita rating. Gua 4. Gua 4,1. ini 11. Gokil. Berlebihan terus Makin suka anjir on you kalah. Banyak kalah. Oke, itu dia highlight dan di Ya. sini kita mendapatkan honorable mention karena sulit untuk memilih semua apabila jadi kita bahas sebenarnya semua. rilisan kayak yang di awal kita bilang di minggu ini tuh banyak yang banyak bagus. yang bagus, cuman kita pilih yang unik-unik aja gitu, yang sekiranya Iya. baru dan fresh gitu. Oke, yang Makanya pertama ini yang ya banyak artis terkenal juga rilis kan, Iya. cuman kita nggak bahas detail karena satu dan lain hal. Jadi kita masukinnya ke honorable mention. Oke, yang pertama ada Leifei yang berjudul Lover Girl. Overgirl. Ini persis kayak From the Start. Iya. Bosen, Mbak. Bosen. Tapi cukup asik di verse-nya. ya Tapi- gua nggak bisa nikmatin karena gua tahu loh From the Start gitu kayak sama persis gitu, melodi progresi mirip Gua banget. cuma suka sih itunya video liriknya. Ya itu MV-nya bagus. Itu kayak unik aja gitu. Enggak, itu tuh emang live-nya dari dulu gitu. Berarti emang stylenya berarti tidak ada yang Setiap video lirik live itu ada chord. Berarti- tapi emang jarang untuk Ya, berarti lu Iya, menghargai iya, Leifei iya. dalam mempublikasi video liriknya karena dia menginput chords-nya juga. Tidak fresh berarti ini. Seingat gua Leifei itu mulai ngupload video lirik sama chords tuh di album Bewitch itu 2023. Pokoknya semenjak album Bewitch itu semuanya video lirik tuh ada chordnya biasa. Oke. Ya. Meskipun ya nggak mempermudah juga sih. Iya. Ya, mempermudah dikit karena chordsnya extended banyaknya yang Leifei jadi chordnya susah-susah juga gitu. Cuman itu jadi ngegampangin lah gitu kalau yang ya musisi yang udah terbiasa baca chord jadi enak juga. Terus gua sih enak sih jadinya kadang explore voicingnya gitu. Chordsnya juga ya jazzy sih, ya banyak Iya, extended chords. Jazzy. Nggak usah rating untuk honorable. Ya, honorable mention nggak usah rating. Next ada ini dari gua nih, Johnny Stimson. Ini baru rilis Just Because. Ini sebenarnya gue pengen masukin ke ini sih tadinya. Cuman Ke highlight, cuman udah kebanyakan lah. Ya. Jadi cuman emang ini tipikal lagunya Johnny Stimson juga sih. Tapi bukan berarti nggak bagus. Justru Johnny Stimson emang lagunya bagus-bagus gitu. Secara production, Ya. penggunaan suara-suara cukup unik ya. ya khas. Progresi suara dia juga bagus gitu. Di lagu ini dia menonjol sih vokalnya sih. Karakter vokalnya ini banget sih menurut gua. Nempel banget ya. Iya. Karakter Lu tuh- dia banget lah gitu. Iya. Dan gue suka liriknya sih. Iya. Lagu ini songwritingnya bagus. Gokil ya. Lanjut ada Reality Club yang berjudul You'll Find Lovers Like You and Me. Ini gue ngingetin sama lagu Reality Club. Oh ya, Reality Club. Gue Apa pakai bajinnya, anjir. Tidak expect Gue pakai Reality Club. babang ini. Ini dia ya. Ini dia. Berarti udah sah bahwa dia adalah pengikut Reality Club. Ini mengingatkan lagu Reality Club yang lama. Ada judulnya lupa lagi. Gue ini Alexandra. Nah itu Alexandra di album kedua kalau nggak salah itu. cukup ya Mellow gitu lagu sebenarnya lagu ini tuh lagu bucin, maksudnya lagu tentang pasangan, bukan sad tapi dikemas dengan sad gitu. iya kayak gitu benar. Oke, lanjut yang terakhir ada Penomeko Penomeko. featuring Lil Cherry Lil Cherry berjudul My Chick. My Chick. Ini ya Penomeko kan rapper ya, jadi udah Yeah. pasti lagunya rap Nge-rap dan ini pendek sih sebenarnya, tracknya cuma 2 menit gitu. menitan. Dan yang kita notice adalah ini mirip lagu apa gitu, tapi Bener intronya. intronya Terus ada scene beatnya mirip banget sama penggunaan synth. Ada satu synth yang suaranya tuh kayak ada di lagu apa gitu. bener. Kayak hyperpop gitu, kayak hyperpop sama tapi drumnya sih Brazilian funk gitu. Ya, asik sih menurut gua. Asik. Cuman ya pendek banget sih ya. Cuman 2 menit. Nggak tahu deh kenapa. 2 menit 20. Iya. Nah itu aja sih honorable mention, berarti ada 4. Itu Jadi, aja untuk highlight segitu. untuk highlight dan new honorable release, mention. new release udah beres. Kita Kita lanjut ke segmen utama kita yaitu Diari Musik. segmen terakhir. Segmen terakhir segmen perpisahan. Oke, mau siapa dulu? Gua cuman satu. Karena Oke. gua lagi denger Kunto Aji belakangan ini. Ya. Cuman yang Oh, Mas Kun juga rilis lagu baru. Mas Kun. Rilis lagu baru dia. Oh iya?
Di TikTok gue nonton ininya. Belum kali. VT-nya ada udah dah. Ya udah. Gue lagi denger Mas Kunto Aji. Oh, Pejuang Berkah. Bukan. Pejuang Berkah paling baru 14 Maret. Oh, itu kali. Hah, 14 Maret. Iya. Bukan kali, enggak rilis kali dia. Nah, gue cek TikToknya. Apa itu lagu lama dia iniin lagi ya? Kunto Aji. Oh, kayaknya lagu lama sih. Terus dia campaignin lagi deh, mungkin. Atau enggak emang materi album baru aja yang belum rilis? Iya, mungkin ya. Ya udah, internet gue lama jadi next aja. Ya. Gue lagi dengerin Kunto Aji belakangan ini, cuman yang paling menempel di otak gue adalah yang berjudul Mercusuar. Mercusuar. Album keberapa ya? Itu album lama ya. Ini sih. Gimana sih lihat covernya? Ini. Ya gue lihat. Oke. Itu kayaknya album kedua atau ketiga gitu. Ini cukup lama. Yang gimana sih lagunya? Dari yang sudah yang itu kan. Enak banget anjir lagu ini menurut gue. Oke. Jadi karena gue suka banget karakter vokalnya si Mas Kunto. Ya, Bagus gitu. Kayak setuju. beda dari penyanyi Indo lain gitu. Cowok kan kadang rata-rata ada cowok yang sama gitu karakternya. Ya. Tapi si Mas Kunto Contohnya Sakib dan Uwan. nah itu ya. Sakib dan Uwan tuh relatif sama, cuman Sakib lebih clean. Uwan lebih kasar. Iya. Tapi Mas Kunto tuh kayak udah punya khasnya Mas sendiri gitu. Dan kadang ada vokalis tuh yang kalau gue ngelihat vokalis tuh kadang ada yang muka sama dia nyanyi tuh gak cocok gitu. Oke. Nah kalau Mas Kunto tuh cocok gitu sama muka, sama dia stage act-nya gitu-gitu, musiknya gitu. Ya. Gue rating lagu ini 5. Gak ada lagi dari gue. Terima kasih semua. Gue lanjutin yang Kunto Aji. Menurut gue faktor kenapa dia bisa bersinar banget suaranya karena emang lagu yang dia buat tuh pas banget sama suara dia gitu. Bener, ya Jadi- gitu ya. Jadi emang songwritingnya jago gitu. Bisa menemukan karakter sendiri. Iya, gitu jadi aja. dia suara dia begitu, musik yang cocok tuh kayak gitu. Nah itu loh. Ya. Itu langka. Gitu. Udah ngikutin kata Baskara. Apa katanya? Temuin Temuin suara lo. lo coba. Ya konten-konten TikTok itu sudah menggambarkan gitu kan. Temukan suara lo, mereka pada nyanyi. Lanjut kedua ada dari lu apa Dat? Gue ada ini tuh dia solois namanya Wim. WIM. Itu dia tuh membernya Hypes. Lu tau HYBS nggak? Oh ya, tahu. Nah itu dia tuh kalau nggak salah ya kan duo indie pop duo kan HYBS. Nah dia tuh Wim tuh salah satu dari HYBS. Cuman dia punya project solo juga. Nah ini gue lagi mampir di Kopi 7. Kopi 7 tuh sebelahnya Kopi Tuku. Oh iya. Oh ya, tahu. Kopi 7. Nah gue lagi di situ terus Sebelah kirinya ya? di setel lagu ini Weirdo judulnya. Terus kayak anjir enak, langsung masuk playlist gue. Terus Kopi 7. abis dari sana jadi gue dengerin terus kayak tiap hari. Gue minimal sekali lah dengerin karena enak gitu. Karena terutama dari penggunaan sound sebenarnya arrangementnya mah simple gitu dan lagu indie pop aja gitu. Cuman ini songwriting dan liriknya, video klipnya okay. bagus banget. Kalau lu nonton film Her-nya aduh siapa ya? yang itu ya. Yang AI gitu, yang orang pacaran sama AI. Oke. Nah, konsep video klipnya tuh mirip Kayak gitu. sama kayak gitu si ceritanya. Ya, Makanya bagus banget, gue rating 5 udah pasti. udah pasti ya. Lanjut ada Sul. Dari gua Boleh majuan? Munduran aja lah. My Love. Bibi. Bukan Bibi, ini My Love lu banyak banget. dari Indonesia ini gua baru nemu lagi nih My Love baru. Siapa? Asia Keva. Ansel. Ya. Oh, Asia Asia Keva. Keva. Sekarang Oke. menurut gua ini promising banget lah, artis yang promising banget. Ya, oke. Iya benar. Tonnya My Love banget Asia gua suka. Terus kayaknya Playboy. kalau kayaknya pengen collab juga sama Asia Keva atau enggak jadi manajer atau apa loh, pokoknya Boleh. pengen kerja bareng gitu. Ya. Kita klik video ini buat kamu. Ntar kalau udah collab. Sini dong, ngomong di sini. Nanti aja. Nanti Ini di klip. aku rekomendasiin dari IP-nya yang 2004. Apa? 2024. 2024. Oh, judul nama IP. Oh. IP-nya 2004. Dia emang kelahiran 2004. Nah, 2004. Wah, cocok Sul. Bisa kan? Ini si tracknya namanya Goodbye. Udah goodbye. Ya. Tracknya juga. Baru ketemu udah goodbye. Tapi ya ini enak lah pokoknya R&B. Oke. Terus yang ini Mirip kayak lagu yang tadi kita bahas nggak? enggak. Ini berbeda ya? Ini baru
baru tadi pas mau jalan sebenarnya ke play tapi langsung nyantol ke gua. Oke. Cie. Gitu. My Love. Coba dengerin lah, ini My Love baru. Oke. Rating lu berapa? Rating lu berapa? 12. berlebihan Anjir, di atas tadi siapa yang terakhir? Trio Trio Beach. Beach Trio. Folk Beach Beach Trio itu ya. Oke, dari lu terakhir. Gua ada dari Matthew Ifield. Matthew Matthew. Ifield tuh dia penyanyi pop asal mana ya? Pokoknya barat lah. Entah US atau Inggris, atau daerah sana lah. Cuman dia tuh awalnya terkenalnya juga karena di TikTok, dia kampanye di TikTok juga. Oke. Kayak dia nyanyiin lagu-lagu Christmas biasanya. Lagu-lagu Oke. Christmas yang jazzy gitu. Suara dia yang berat gitu. Oh. Yang apa namanya bass manly. manly gitu. Nah, terus dia rilis lagu ini judulnya When I Loved You. Oh. Nah, ini suasananya juga ya kayak lagu yang biasa dia nyanyiin di TikTok gitu, lagu-lagu Christmas, lagu-lagu Christmas yang ngejazz gitu. Dan ini enak banget karena arrangementnya bagus, vokal dia juga bagus, Yuk. terus liriknya bagus. Oke. Jadi songwritingnya gue Suka Gua suka. ratingnya. rating ini 4,5. Oke. Bro, ada lagi? Terakhir yang masih dirilisan ini sebenarnya minggu ini Petra Sihombing. Sihombing, Petra yang 80 yang baru tadi ya. Walaupun memang repetitif gitu kan dan gitu-gitu Ya. aja, tapi menurut gue sih liriknya sih yang Menjual sekali ya. gitu. Jadi di sini kan ini aku nulis teh Dihapus dia. kan aku ini. Iya anjir gue apa? Kan dia bilang hapus. Iya. Ya, Ya ada- nggak apa-apa kan. Ini kalau hidup tuh nggak ada yang sempurna dan nggak harus selalu sempurna. Kadang kita Anjay. cuma butuh angin segar supaya kita tersadar dari dunia yang fana. Tertampar lu dari sama itu. Itu Terpukul. sangat apa Ngena. ya, Tertendang. jadi Terpongkek. Terpongkeng. jadi motivasi lah gitu Terguling. buat Oke. ngingetin juga gitu. Asik. Iya. Lagi ngedown mas berarti akhir-akhir ini mas. Ya bisa dibilang ya gitulah pokoknya. Nggak apa-apa, Mas. Kehidupan namanya juga. Jangan ngedown, Mas. Terus ini kan Ya. album Nanti Mas ya, single yang Nge-beat down. ngebit. Oke sorry. Jadi- Oke boleh. Maaf, ini kan Mas, single maaf, yang Mas. bakal ada di albumnya nanti, Senang Oke Sedih Nggak Apa-apa gitu. Dari judulnya udah menarik menurut gue, Senang Oke Sedih Nggak Apa-apa. Gue suka Petra tuh ngasih judul unik-unik sih. Iya, unik-unik. Kayak salah satu tadi yang gue setel Martabat Manis. Itu lucu banget aja. Terus kan gue lihat liriknya di Genius, terus scroll ke bawah ternyata udah ada si song listnya di albumnya dan judulnya juga bagus-bagus, ada yang sama kuntilanak apa gitu. Oh gitu. Nah, Berarti emang secara judul dia yang Dia emang lucu-lucu ya. kayaknya emang humoris gitu ya. Emang lagu yang kayaknya emang cerita Petra aja gitu. Oke, Ini oke, gitu. oke. Tapi emang dia dari dulu lumayan nggak ngikut. Emang indie sih maksudnya dia tuh kayak suka-suka dia aja bikin gitu. Rating? Rating ini 5. Oke, normal. kali. normal. Oke. Oh ya, ini disclaimer dulu. Kita tuh dari tadi rating 1 sampai 1 sampai 5 ya. Max. Makanya dia berlebihan mulu sampai 11 12. Oke, itu dia episode kali ini, pas banget kita ditutup dengan azan maghrib. Jadi itu dia, terima kasih telah mendengarkan episode 38. Semoga kita ketemu lagi di episode 39. Jangan lupa follow semua sosial media kita. Ya. Semua sosial media kita, gue gak mau nyebut, pokoknya semua sosial media kita ada kecuali Facebook. Ya. Oke, terima kasih semuanya, dadah.